Yang terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai terdengar ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Kejujuran dan integritas yang pada akhirnya membuat ia harus pensiun dini pada usia 49 tahun. Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Setamat dari Mulo atau setingkat SMP di Pekalongan, Hugeng hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan AMS atau SMA dengan penjurusan sastra barat. Hugeng yang masih berdarah ningrat berasal dari keluarga Amtenar. Ayah Hugeng, Sukaryo Hatmojo, merupakan seorang jaksa di Pekalongan. Latar belakang keluarga ini di kemudian hari mempertemukan Hugeng dengan kerabat ayahnya, Ating Natadikusuma, Kepala Jawatan Kepolisian Keresidenan Pekalongan. Dari sosok Ating Natadikusuma inilah Hugeng terinspirasi untuk menjadi perwira polisi dan memilih melanjutkan kuliah di RHS atau Recht Hogeschool, Sekolah Tinggi Hukum Batavia, sebagai dasar untuk melanjutkan ke Sekolah Komisaris Polisi di Sukabumi. Di Ilmu Kepolisian Angkatan Pertama tahun 1952, Hugeng langsung ditempatkan di Polda Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara atau kini dikenal sebagai Intelpam Polri. 4 tahun berselang, tepatnya tahun 1956, Hugeng diangkat sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal Sumatera Utara. Penugasan Hugeng di wilayah yang dikuasai korupsi, penyelundupan dan perjudian inilah titik awal kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda dimulai. Di hari pertama menginjakkan kaki di kota Medan, Hugeng langsung menolak mentah-mentah gratifikasi mobil dan rumah mewah, lengkap dengan berbagai perabotnya yang disuguhkan para mafia untuk menyambutnya. Hugeng yang geram dengan upaya suap ini memilih tinggal di hotel dan tidak sudi sedikit pun menyentuh barang-barang pemberian para mafia. Pada tahun 1960, Hugeng ditarik ke Jakarta dan dipercaya mengemban berbagai tugas negara, salah satunya sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Selama menjabat sebagai Kepala Imigrasi, Hugeng murni hanya menerima gaji dari kepolisian. Untuk menambah penghasilan, sang istri, Mary, sempat berinisiatif membuka toko bunga di garasi rumah. Namun sehari sebelum pengangkatan sebagai Kepala Imigrasi, Hugeng menutup usaha kembang istrinya karena khawatir sejumlah koleganya di imigrasi akan memborong bunga untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Beberapa bulan sebelum pecah peristiwa G30S tahun 1965, Hugeng diusulkan Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi Menteri Iuran Negara atau saat ini dikenal sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet 100 Menteri Presiden Soekarno. Pada tahun 1966, Hugeng akhirnya kembali ke kepolisian. Ia diangkat sebagai Deputi Operasi di bawah Komando Jenderal Sucipto Yododiharjo. Kecemerlangan karir Hugeng, terutama kesuksesannya dalam menangani kejahatan konvensional semasa menjadi Kepala Reskrim Sumatera Utara, membuat Presiden Soeharto tak ragu mengangkatnya sebagai Panglima Angkatan Kepolisian atau Kapolri pada tahun 1968. Tak lama setelah diangkat sebagai Pancak atau Kapolri,
Hugeng melakukan pembaruan struktur organisasi di tubuh kepolisian. Istilah Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau AKRI diubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri melalui Kepres nomor 52 tahun 1969. Selain itu, istilah Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia turut diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Melalui perubahan ini, Polri sepenuhnya berdiri sendiri dan bisa menjalankan fungsinya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat tanpa intervensi dari angkatan bersenjata. Apakah saudara-saudara mau berjanji kalau tidak akan berbuat gitu lagi? Ayo semua bilang, oke. Kebijakan lain dari periode kepemimpinan Hugeng di Polri yang hingga kini terus diterapkan adalah penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor. Berbekal kebiasaannya turun ke lapangan dan melihat realitas tingginya angka kematian akibat kecelakaan sepeda motor, Hugeng terilhami untuk mencetuskan kebijakan ini. Kebijakan mewajibkan pemakaian helm bagi pengguna sepeda motor ini sempat menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menuding Hugeng hendak mengintervensi hak dan wewenang DPR. Sebagai pemimpin tertinggi kepolisian, sosok Hugeng kala itu dinilai sejumlah kalangan mampu mempresentasikan seorang polisi sipil yang dekat dengan masyarakat. Selain terbuka dengan pers, keaktifan Hugeng bermain musik bersama grup The Hawaiian Seniors sempat membuatnya dijuluki The Singing General. Dengan menyanyi sembari menggunakan seragam polisi lengkap, Jenderal Hugeng berhasil menghapus kesan sangar yang biasa melekat pada aparat kepolisian. Selama menjabat Kapolri, integritas sosok Hugeng terus diuji melalui beberapa kasus yang ia tangani. Sosoknya yang dikenal tak mempan disogok seolah menjadi antitesis dari rezim kepemimpinan Presiden Soeharto saat itu. Salah satu kasus yang ditangani Hugeng adalah penyelundupan mobil mewah oleh Roby Cahyadi. Hugeng menemukan kejanggalan ketika timnya menggerebek aksi penyelundupan mobil mewah Roby di Pelabuhan Tanjung Priok. Roby dan kakak sulungnya Sigit Wahyudi digelandang polisi ke Komdak 7, Jakarta Raya berikut 8 Mercedes selundupannya. Namun hanya beberapa jam mendekam di sel atas intervensi dari orang kuat, keduanya langsung bisa menghirup udara bebas. Meski Roby bebas, Hugeng tetap meminta izin Presiden Soeharto untuk menyelidiki Roby Cahyadi. Setelah mengantongi izin dari Soeharto, Hugeng langsung membentuk tim dan melakukan investigasi. Namun, ketika hendak melaporkan hasil penyelidikannya kepada Soeharto, Hugeng menyaksikan Roby Cahyadi baru saja keluar dari rumah Soeharto. Karena merasa dibohongi, Hugeng batal menyampaikan hasil temuan yang diperoleh tim kepolisian. Gas yang dilakukan, tim kepolisian berhasil membongkar jaringan yang lebih besar di balik aksi penyelundupan yang dilakukan Roby Cahyadi. Jaringan melibatkan sejumlah nama pejabat seperti Kepala Badan Intelijen Sutopo Yuwono dan Kepala Dinas Penyelundupan Bea Cukai Tanjung Priok Abu Kiswo. Meski divonis 10 tahun penjara, Roby Cahyadi hanya menjalani masa hukumannya selama 2,5 tahun. Setelah keluar dari penjara, Roby kembali berbisnis dalam sektor tekstil dan bermitra dengan keluarga Cendana. Kasus besar lain yang ditangani Hugeng semasa menjabat Kapolri adalah kasus Sum Kuning. Kasus ini bermula dari pemerkosaan seorang perempuan bernama Sumariem atau Sum yang diduga dilakukan segerombolan pemuda di Yogyakarta. Alih-alih mendapat keadilan, Sum justru mengalami kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oknum aparat kepolisian Yogyakarta. Pengakuan Sum terkait ketidakadilan yang dialaminya yang dimuat sebuah surat kabar lokal membawa perempuan desa ini pada petaka yang lebih besar. Ia dijerat kepolisian Yogyakarta atas tuduhan memberikan keterangan palsu. Kasus ini menjadi kian membesar
lantaran insiden pemerkosaan yang dialami Sumariem diduga melibatkan sejumlah anak pejabat tinggi di Yogyakarta. Karena mencium ada hal yang tidak beres, Jenderal Hugeng langsung menyatakan sikap tak gentar menghadapi keterlibatan anak petinggi yang diduga memperkosa Sumariem. Pada akhir bulan Januari 1971, Hugeng melaporkan kasus Sum Kuning ke Presiden Soeharto. Namun, Soeharto justru menginstruksikan agar perkara Sum Kuning ditangani oleh Kopkamtib. Hal yang di mata publik terdengar aneh, mengingat tupoksi Kopkamtib adalah menangani masalah-masalah politik luar biasa. Setelah keluarnya instruksi Presiden perihal penanganan kasus Sum Kuning, Hugeng, sebagaimana dituturkan dalam salah satu buku biografinya, menyadari bahwa sebuah kekuatan besar berhasil menutup kasus Sum Kuning. Hugeng pesimis kasus tersebut bisa disingkap pada masa jabatannya. Dugaan Hugeng di kemudian hari terbukti benar. Pada bulan Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan dini oleh Presiden dengan alasan peremajaan, meski penggantinya adalah Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Hasan yang umurnya jauh lebih tua darinya. Setelah tak lagi menjabat sebagai Kapolri, Hugeng mengisi masa pensiunnya melalui berbagai kegiatan seperti melukis, bermusik, dan menyanyi. Di Hawaiian Senior kala itu menjadi sarana Hugeng menyalurkan hobinya kembali yang sempat digeluti semasa SMA. Hugeng kembali mengisi layar kaca melalui tembang Hawaiiannya selama 10 tahun. Pada tahun 1980, bersama sejumlah tokoh nasional seperti Jenderal Aha Nasution, Ali Sadikin, Muhammad Natsir, dan lain-lain, Hugeng bergabung dalam kelompok Petisi 50, sebuah gerakan moral yang aktif mengkritisi pemerintah Orde Baru yang dianggap menyeleweng dari cita-cita kemerdekaan. Karena keterlibatannya dalam gerakan kritis ini, sebagaimana tokoh-tokoh Petisi 50 lainnya, sejumlah hak perdata Hugeng sebagai warga negara dimatikan oleh rezim Soeharto. Salah satunya, Hugeng dilarang datang pada upacara Bayangkara. Hugeng baru diperbolehkan kembali menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara pada tanggal 1 Juli 1997 atau 10 tahun setelah hak perdatanya tersebut dimatikan. Setelah tidak diperbolehkan lagi mengisi acara musik di TVRI, Hugeng hidup sederhana lewat dana pensiun dan uang dari hasil menjual lukisan-lukisan karyanya. Akibat penyakit stroke yang dideritanya pada tanggal 14 Juli 2004, Hugeng Iman Santoso meninggal dunia. Sesuai permintaannya sebelum meninggal, jenazah Hugeng dimakamkan di pemakaman umum berdekatan dengan makam para kerabatnya yang telah meninggal. Meski telah berpulang, hingga kini jejak langkah dan karakter pribadi Hugeng Imam Santoso bisa menjadi teladan nyata bagaimana polisi menjadi representasi dari masyarakat. Sosok Hugeng yang merakyat, sederhana, jujur, dan anti korupsi hingga kini masih dirindukan dalam tubuh kepolisian.